Halo, assalamualaikum sobat semua. Bagaimana nih kabarnya semua sobat Bang Muslim? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat saja dan sukses selalu tentunya dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan kondisi jambu air milik kami yang tepatnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang ya, yang telah kami share juga proses pembeliannya dari Kediri dan telah kita semaikan kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu dan sekarang sudah tumbuh dengan baik. Nah, seperti yang terlihat di video ini, namun ada beberapa hal yang harus kita lakukan lagi ya setelah bibit tadi berhasil kita semaikan dan tumbuh dengan baik ini, agar nantinya pertumbuhannya dapat tumbuh menjadi lebih baik lagi, minimal tidak mengalami kemunduran pertumbuhan ya. Yang pertama yaitu kita harus melakukan proses pembukaan tali okulasi, di mana tali ini ada di situ karena dilakukan proses pengikatan sambungan ya antara sambung pucuk batang bawah dengan batang atas pada saat proses pembuatan bibit sambung pucuk ini ya. Nah, ini tentunya bibit sambung pucuk memiliki beberapa keunggulan ya. Nah, jika hal ini tidak kita lakukan, maka tali plastik tadi nantinya itu tidak akan bisa putus dengan sendirinya ya, dan justru akan terus membuat luka melingkar tepat di tempat sambungan pucuk antara batang bawah dengan batang atasnya tersebut. Nah, dengan kata lain, tanaman kita ini seperti tercekik ya, tercekik dengan tali plastik yang digunakan untuk mengikat. Hal ini tentunya akan sangat merugikan ya bagi tanaman yang akan terus membesar nantinya batangnya jika terus tumbuh, dan misalnya batangnya akan terikat dan bisa mengalami patah atau putus di bagian ikatan tali tersebut ya. Nah, kalau sudah patah ini ya sangat disayangkan sekali ya. Nanti yang tumbuh justru tanaman yang menjadi batang bawahnya. Nah, kerugian lainnya yaitu tanaman tentunya tidak akan dapat melakukan proses transportasi ya dengan baik, yaitu transportasi unsur hara dari akar ke daun ya, maupun dari daun ke seluruh tubuh tanaman, tentunya ke bagian bawah ya, ke bagian batang bawah dan akar. Nah, hal penting lainnya yang harus kita perhatikan pada saat penyemaian bibit seperti ini yaitu adanya serangan organisme pengganggu tanaman ya, atau OPT, yang tentunya akan sangat membahayakan jika serangannya tidak kita antisipasi sejak dini. Organisme pengganggu tanaman ini tentunya akan sangat lebih menyukai tanaman-tanaman yang masih muda dan masih dalam fase pertumbuhan seperti yang kita miliki ini ya, seperti yang kami miliki ini. Ini dikarenakan banyaknya trubus-trubus muda yang akan tumbuh dan tanaman masih relatif lebih lemah ya, jadi lebih suka menyerang tanaman yang kondisinya masih lemah. Antisipasi atau penanggulangan yang dilakukan terhadap OPT ini dapat berupa penanganan secara manual maupun secara kimiawi ya. Nah, secara manual kita dapat melakukan langsung membasmi dengan menggunakan tangan atau alat-alat lainnya. Nah, sedangkan penanganan secara kimiawi dapat kita lakukan dengan menggunakan bahan-bahan racun kimia dengan dosis, jenis, dan waktu aplikasi yang tentunya harus tepat ya, karena jika tidak justru penanganannya ini dapat menjadi bumerang yang tentunya nantinya malah dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit yang masih belia usianya ini. Misalnya kalau dosisnya terlalu tinggi, justru dapat membuat pucuknya menjadi gosong dan lain sebagainya. Nah, hal lainnya yang penting diperhatikan pada saat penyemaian bibit ini yaitu adanya pertumbuhan gulma atau rumput yang sangat tidak kita harapkan, yang biasanya akan ikut tumbuh di sekitar bibit yang kita semai. Makanya perlu kita lakukan penanganan, misalnya dengan cara mencabutinya seperti ini. Dan ini bisa dilihat adanya
pertumbuhan tanaman sambungan batang bawah, yang tentunya ini sangat tidak kita harapkan ya, karena biasanya ini jambunya varietas-varietas yang tidak unggul atau varietas sembarang. Nah, untuk gulmanya tadi, apabila tidak kita lakukan penanganan sejak dini, maka gulma atau rumput yang sangat tidak kita harapkan kehadirannya tersebut tentunya akan ikut menyerap dan menyedot unsur hara, baik yang sudah tersedia maupun yang akan kita tambahkan, yang sudah kita tambahkan untuk mengoptimalisasi atau menggenjot pertumbuhan bibit yang sedang kita semai atau tanam ini. Dan ini adalah contoh bekas tali yang sudah kita buka ya, dan tentunya batang akan lebih optimal lagi pertumbuhannya ketika tali yang mengikatnya sudah dibuka seperti ini. Nah, ini sangat berbekas sekali ya, sangat berbekas sekali, dan biasanya pertumbuhannya akan cepat ya di situ. Dan ini tentunya sama dengan kondisi suatu kondisi terbebasnya leher ya, dari cekikan atau ikatan yang mengikat lah. Jadi sambungannya memang digunakan talinya tersebut untuk mengikat sambungannya agar sambungan tersebut kuat dan tidak terlepas. Dan dengan segala parameter pertumbuhan yang ada, di mana kita dapat melihat daun dan batang yang tumbuh dengan sehat ini dan cukup subur, maka dapat dipastikan bibit yang kita semai ini akan dapat terus tumbuh dengan baik hingga saat penanamannya nanti. Dan rencananya Bang Muslim akan menanamnya di grounding ya, atau tanah, karena Bang Muslim tidak begitu paham untuk tanam di pot ya, tidak begitu suka maksudnya. Nah, di samping itu ada satu hal lagi ya yang tidak bisa kita kesampingkan sama sekali, yaitu adanya ketersediaan air yang harus dapat terakomodasi secara terus-menerus. Hal ini karena jambu air ini memang adalah salah satu varietas tanaman yang memang sangat suka atau sangat membutuhkan air. Namun jumlahnya harus bisa di-setel ya, atau bisa diatur secara pas-pasan. Jadi terlalu banyak juga dia tidak bisa, dan terlalu dikit juga dia tidak bisa, artinya pas-pasan.